Baik, selamat malam, selamat hari Sabat untuk semua. Saya harap suara saya cukup kedengaran, ya. Jelas, jelas. Ya, Baik, jelas, jelas, Pak. saudara, kita pada malam ini akan pelajari tentang Daniel pasal 7. Nah, perlu kita ketahui bahwa Daniel pasal 7 ini adalah bagian daripada seri nubuatan yang ada dalam buku Daniel. Dan jangan lupa bahwa pernyataan Tuhan di dalam buku Daniel ini adalah merupakan satu pernyataan yang penting untuk kehidupan dari umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Oke, kita akan mulai untuk mempelajarinya. Sebentar ya, sebentar. Oke, saudara, kita akan lanjut ya. Seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu bahwa Daniel pasal 7 ini adalah bagian daripada teks Aramaik yang terdapat di dalam buku Daniel. Jadi minggu yang lalu saya bukan minggu yang lalu, bulan yang lalu ya, Pendeta Daniel ya. Saya sampaikan bahwa ada bagian dari buku Daniel yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Ya, dan ini adalah bagian terakhir yang ditulis dalam bahasa Aramaik, yaitu Daniel pasal 7 ayat 1 sampai yang terakhir ayat 28. Nah, kalau saudara perhatikan, tidak ada kata Tuhan di dalam buku Daniel ini, pasal 7. Coba saudara, mungkin boleh luangkan waktu sebentar. Coba kita cari kata Tuhan di situ, di buku Daniel pasal 7, apakah di situ ada kata Tuhan ya? Kenapa saya mau bilang seperti itu? Oleh karena, nah benar, di Daniel pasal 2 ayat 1 sampai Daniel pasal 7 sampai ayat 28 itu kata Yahweh itu tidak disebutkan di sana. Ya. Jadi oleh karena kebanyakan atau isi daripada buku Daniel pasal 2 ayat buku Daniel 2 ayat 4 sampai 7 ayat 28 ini berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan yang di luar daripada bangsa Israel. Oke. Mari kita perhatikan ya. Kapan terjadinya penglihatan Daniel ini? Dibilang bahwa pada tahun pertama pemerintah Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatannya di tempat tidur, lalu dituliskan mimpi itu dan inilah garis besarnya. Dia bilang tahun pertama pemerintahan Belshazzar. Kalau dalam sejarah, saudara, kalau saudara membaca buku sejarah, maka awal-awalnya orang meragukan akan Raja Belshazzar ini. Saya kira kita sudah belajar sempat kemarin ya. Kenapa itu diragukan? Oleh karena dia tidak terdapat dalam catatan sejarah. Tetapi setelah ditemukan yang namanya silinder Nabonidus, maka didapati bahwa ternyata Nabonidus dan juga Belshazzar dia memerintah bersama. Itu sebabnya para historian mengakui akan keakuratan dari buku Daniel ini. Saya memperhatikan ada hal yang menarik. Ya, entahlah ya. Apa itu juga menyangkut umurnya Daniel ya, menyangkut umurnya Daniel sehingga tidak semua fenomena bangkitnya kerajaan atau runtuhnya kerajaan dicatat dalam buku Daniel, tetapi coba saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa Daniel dia mendapatkan mimpi pada tahun pertama. Jadi pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Daniel pasal 2, dikatakan sini pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa
eh, nubuatan tentang kerajaan besar yang muncul ya pada awal dari diberikan pada awal pemerintahan Nebukadnezar dan kemudian diberikan kembali pada akhir dari pemerintahan Raja Babel. Ya, jadi dimulai pada tahun keemasan ini, tahun pemerintahan Babel ini, yaitu Nebukadnezar yang benar-benar ada raja sebelumnya sebelum Nebukadnezar, tetapi yang memberikan yang membawa Nebukadnezar, yang membawa Babel itu menjadi satu negara yang sangat kuat adalah Nebukadnezar. Ya, jadi ini adalah raja yang membawa bangsa Babel jadi negara yang kuat, tetapi ini adalah raja yang membawa bangsa Babel jatuh. Ini adalah awal kejayaan, ini adalah awal dari keruntuhan. Ya, memang benar bahwa umur dari umur dari siapa itu Daniel tentu saja memang terbatas ya, karena tahun 539 kekuasaan dari Babel itu hancur ya. Jadi menarik sekali saya perhatikan di sini ada paralel yang terlihat ya. Di awal naiknya kekuasaan Nebukadnezar, mimpi tentang 4 kerajaan ini diberitakan. Di akhir dari kerajaan Babel, mimpi ini diberikan. Oke. Itu berarti bahwa Tuhan dia memberikan satu penekanan yang penting ya sehubungan dengan hal ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tentu saja kita tidak mendapatkan gambaran tentang kerajaan-kerajaan yang lain karena memang Daniel juga sudah tua dan pasti beberapa tahun kemudian dia mungkin saja sudah meninggal ya. Tapi bukan itu fokus kita. Saya hanya melihat akan paralel yang terjadi di Daniel 7 dan Daniel 2 ini. Oke. Kemudian Daniel pasal 7 ayat 3 mengatakan bahwa ada 4 binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi Daniel katakan bahwa pada malam hari aku mendapat penglihatan. Kemudian dia bilang ada 4 binatang besar naik dari dalam laut. Ya, jadi ada 4 binatang besar. Nah, dia bilang bahwa 4 binatang ini berbeda satu dengan yang lain. Saya kira saudara ini seperti refresh kembali terhadap apa yang saudara sudah pelajari sebelumnya. Saya kira juga pendeta Daniel atau mungkin pendeta Kurniawan ya. Yang satu pendeta Kurniawan ya. Pendeta Dwi. Pendeta Dwi ya. Pendeta Dwi, sorry. Pendeta Dwi, mohon maaf. Pendeta Dwi, mohon maaf Pendeta Dwi. Oke. Saya kira teman-teman pendeta sudah mungkin ya, sudah mengajarkan dan mungkin beberapa waktu yang lalu juga kita sudah pelajari di sekolah sahabat tentang pelajaran ini. Jadi ada 4 binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, jadi 4 binatang yang keluar dari dalam laut. Apa yang mendahului munculnya akan keempat binatang ini? Dia bilang bahwa tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Jadi yang mendahului munculnya akan binatang ini adalah kegoncangan. 4 angin yang menggoncang laut besar. Kalau dalam nubuatan yang kita pelajari selama ini, angin menggambarkan pergerakan baik diplomatik, peperangan, politik, atau apa saja yang membentuk sejarah pada saat itu. Dan kita tahu bersama bahwa kerajaan Babel muncul setelah mereka mengalahkan akan kerajaan Asyur. Ya, saudara pasti mungkin kalau saudara sudah pelajari Raja Nabukadnezar, ayah daripada Nebukadnezar, dia mengalahkan akan kerajaan Asyur pada tahun kalau tidak salah tahun 625 ya. Kemudian pada tahun 612 Nebukadnezar juga menyerang akan Niniwe, dan tahun 605 juga merupakan satu puncak dari kemenangan dari Nebukadnezar. Jadi naiknya kerajaan-kerajaan ini adalah karena faktor ini, faktor peperangan, faktor politik, ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang laut, kita tahu bersama ya, laut itu menggambarkan akan bangsa-bangsa. Artinya bahwa kerajaan-kerajaan ini muncul daripada bangsa-bangsa itu sendiri, ya. Nah, kemudian berbicara tentang 4 binatang, saudara di sini ada ayat yang perlu kita mengerti. Saya juga pada awalnya agak sedikit bingung kenapa ayat ini bicara seperti ini. Dia bilang begini,
kalau kita baca di dalam ayat 17, saudara baca di dalam ayat 17, dia bilang, saya bacakan dalam, ini karena saya nggak bisa rubah lagi dia punya PowerPoint, jadi saya harus baca aja. Dia bilang, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Saya membaca ayat ini, saya berpikir kok, kenapa ya dibilang 4 raja ya? Kalau dibilang 4 raja-raja ini, itu berarti bahwa masing-masing binatang melambangkan raja, satu raja. Ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi kalau dibilang bahwa 4 raja-raja, itu berarti bahwa setiap binatang menggambarkan 4 raja. Masing-masing binatang menggambarkan satu raja. Jadi 4 raja. Tetapi di ayat 23 dikatakan, ayat 23 saudara boleh baca. Ayat 23 saya baca. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Jadi dia bilang bahwa binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat. Ya, jadi saya berpikir bahwa kemungkinannya penulisan pada waktu dulu ini adalah sesuatu yang wajar untuk menyebutkan kerajaan itu dianalogikan atau disamakan dengan 4 raja. Ya, saya baca di komentar dari tulisan komentar dari Bible komentari kita dikatakan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah 4 kerajaan. Ternyata dalam terjemahan LXX, dalam terjemahan ada yang namanya Perjanjian Lama dalam tulisan bahasa Yunani. Kalau saudara pernah dengar itu namanya Septuagint atau LXX, maka di ayat 17 ini mereka menerjemahkan ini sebagai 4 kerajaan. Ya, jadi yang dirujuk sebenarnya di dalam buku Daniel pasal 7 ini adalah 4 kerajaan. Ya. Nah, ini pasti saudara sudah sering lihat gambar-gambar inilah ya. Ada angin, kemudian ada air, ada binatang, kepala, tanduk, ya, sayap, dan juga a day, satu hari. Jadi satu hari melambangkan 1 tahun, kemudian sayap melambangkan kecepatan, kemudian horns, tanduk melambangkan kingdoms ataupun divisi dari kingdom, sama dengan head ini ya. Sama. Kemudian beast juga dia melambangkan kerajaan. Jadi ini 3 ini melambangkan kerajaan ataupun division of kingdom. Pembagian dalam kerajaan-kerajaan tersebut, dan air menggambarkan orang-orang, sementara angin menggambarkan akan pergolakan ataupun perang. Oke. Jadi ini yang perlu kita mengerti. Kemudian, nah, saya juga yakin saudara sudah sangat mengerti akan paralel ini. Saya kira saudara sudah sering ikuti nubuatan, pelajaran nubuatannya. Jadi Daniel 2 dan Daniel pasal 7 sama-sama memberikan gambaran tentang 4 kerajaan yang akan muncul, kerajaan besar yang muncul dan diikuti dengan kerajaan yang terbagi ini. Nah, saudara, ini adalah paralel dari kerajaan baik Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. Nah, mari kita lihat yang pertama. Apa lambang yang dipilih Allah yang menggambarkan tentang kerajaan Babylon? Dia bilang singa yang memiliki sayap. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sayap itu melambangkan kecepatan, ya. Kemudian singa menggambarkan kekuatan, ya. Dan ini memang merupakan satu gambaran yang cocok pada saat Babel dia menjadi penguasa dunia pada waktu itu. Dan dia mengalahkan akan satu kerajaan yang sebenarnya pada dasarnya besar, yaitu kerajaan Asyur, ya. Tidak ada yang menyangka bahwa kerajaan Asyur akan dikalahkan. Kenapa? Karena saudara, kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang sangat kejam, kerajaan yang sangat kuat. Kerajaan yang mengalahkan akan kerajaan Israel pada tahun 722. Kita tahu bagaimana kerajaan Israel itu dikalahkan dan dibuang, ya. Nah, ini adalah kekuatan dari kerajaan Babylon dari tahun 605 sampai 539. Kalau kita membaca buku Daniel pasal 5, maka di sana disampaikan mengenai kejatuhan dari kerajaan Babylon pada tahun 539 pada waktu Belshazzar dia mengadakan pesta untuk menghormati Allah-Allahnya dengan menggunakan barang-barang kudus dari Yerusalem. Ya. Dan ini adalah gambaran yang tepat yang menggambarkan tentang Babylon. Ya.
penemuan-penemuan yang menggambarkan tentang Babel ini ternyata sangat tepat yang digambarkan dalam buku Daniel pasal 7. Relief-relief singa ya sering terdapat di dalam kerajaan Babylon. Dan ini adalah wilayah kekuasaan dari Babylon. Di Neo Babylon, kenapa disebut Neo Babylon? Neo Babylon oleh karena kalau saudara membaca buku sejarah di zaman Abraham ya di tahun-tahun di mana Abraham hidup kira-kira ya kurang lebih ada seorang raja yang namanya Hammurabi dan itu adalah raja Babylon. Itu adalah Babylon kuno. Dan ini disebut Neo Babylon ya, Neo Babylon. Kenapa disebut Neo? Oleh karena baru, kerajaan Babylon baru ya. Nah, ini adalah raja-raja dari Babylon. Saudara sudah membaca akan sejarah pasti sudah tahu ini. Di sini tidak dituliskan Belsasar oleh karena Belsasar memerintah bersama dengan bapaknya. Nah, kalau kita membaca buku Daniel pasal 5, di sana ada dituliskan tentang ratu. Kemudian kita membaca dikatakan bahwa Nabonidus itu juga kita membaca bahwa Belsasar itu disebut sebagai anak atau cucu dari Nebukadnezar ya, artinya orang tua mereka, ancestor ya, orang nenek moyang lah ya. Nah, di Alkitab menuliskan Belsasar, sini tulis Nabonidus. Saya sudah sampaikan tadi bahwa mereka memerintah bersama dan kemudian Nabonidus ini menurut sejarah dikatakan bahwa dia pergi ke Arab untuk membangun tempel kuil-kuil di sana dan dia tinggalkan pekerjaan pemerintahan kepada Belsasar sampai pada kejatuhan Babel di tahun 539 ya. Kemudian ini tadi sorry. Nah, kemudian di Daniel pasal 7 ayat 4 dia bilang binatang ini, singa ini dia bilang rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberi hati manusia. Saudara, kalau orang mengatakan bahwa orang itu memiliki hati yang hebat seperti singa, Lionheart. Ada seorang raja di Eropa dijuluki sebagai Lionheart. Ya. Artinya bahwa menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan. Tetapi ketika dia di sini dikatakan bahwa dia diberikan hati manusia, itu berarti bahwa menunjukkan akan melemahnya akan kekuatan dari kerajaan tersebut, dan itu merujuk kepada akhir dari pemerintahan kerajaan Babylon di zaman Belsasar. Beberapa komentar Alkitab mengatakan hal tersebut. Ada beberapa komentar Alkitab mengatakan bahwa ini merujuk pada kondisi di mana Nebukadnezar ditundukkan, dia menjadi seperti dia menjadi dia bilang dia menjalani hidup selama 7 tahun seperti binatang ya. Tetapi sebenarnya itu kurang pas. Kenapa? Karena itu tidak menggambarkan kejatuhan dari Babylon. Karena masih panjang sejarah kejatuhan Babylon sebanyak zaman Nebukadnezar kan. Masih ada beberapa raja sampai kepada Belsasar. Itu sebabnya beberapa komentaris setuju dan juga gereja kita setuju bahwa kondisi ini adalah merujuk pada melemahnya akan kerajaan Babylon dan itu terjadi pada Belsasar. Ya. Ketika sayapnya dicabut itu berarti bahwa dia tidak lagi memiliki kecepatan untuk mengalahkan akan bangsa-bangsa sekitar ya. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Kondisi inilah yang merujuk kepada apa yang disebut di sini, dan aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ya, jadi saudara tolong perhatikan ya. Jadi singa mempunyai sayap burung raja wali, berarti dia sangat kuat dan dia memiliki kecepatan. Tetapi ketika sayapnya tercabut dan kemudian dia hanya memiliki dua kaki seperti manusia, dan hatinya bukan lagi hati seperti singa, tapi hati manusia dalam pengertian dia tidak lagi memiliki kekuatan, ya, dan itu merupakan tanda-tanda kejatuhan dari Babel, dan itu terjadi pada zaman Belsasar. Kemudian yang kedua, binatang apa yang melambangkan akan kerajaan Media Persia?
binatang itu adalah beruang. Ya, saudara tahu ini adalah gambaran yang disampaikan dalam buku Daniel pasal 7 ayat 5 dikatakan, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya, dan demikian dikatakan padanya, ayo makanlah banyak-banyak. Nah, saudara, kalau berbicara tentang hal ini, maka disebutkan bahwa binatang ini berdiri pada sisi yang sebelah, artinya bahwa dia bertumpu pada sisi yang sebelah. Ada 2 kekuatan yang bergabung yang mengalahkan akan Babylon, yaitu Media dan Persia. Dan yang disebut dengan berdiri pada sisinya adalah merujuk kepada kerajaan Sirus yang lebih kuat daripada kerajaan dari Darius, kerajaan Media. Jadi Persia lebih kuat daripada Media, tetapi mereka bekerja sama. Nah, kemudian dikatakan mengenai 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya. Maka ini menggambarkan tentang penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Persia, yaitu Babylon, Lydia, dan Mesir. Dan kerajaan ini berlangsung dari 539 sampai 331. Saya kira saudara sudah paham tentang hal ini ya. Nah, ini kira-kira mereka punya kerajaan ya. Inilah kerajaan dari Persia. Kalau saudara lihat, ini ada sungai Efrat dan sungai Tigris. Ini adalah Asyur. Yang ini Asyur yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini Lydia yang tadi ya. Ini adalah Mesir. Saudara, kalau dalam peta yang sebelah sini disebut sebagai kerajaan selatan, ya, di sebelah selatan daripada Israel itu adalah kerajaan Mesir, dan di sebelah atas ini adalah kerajaan utara, ya. Jadi di sebelah sana adalah barat dan di sini adalah timur. Kalau mungkin menyinggung akan apa yang disebut dengan orang Majus dari timur, maka kemungkinan mereka berasal dari daerah-daerah sini, ya. Nah, kemudian binatang apa yang melambangkan kerajaan Yunani? Binatang yang ketiga, kita tahu binatang yang disebut sebagai macan tutul ya. Dia memiliki akan sayap ya. Kemudian kalau kita membaca akan sejarah, maka kita dapati bahwa ini merupakan satu kerajaan yang sangat luar biasa. Saya kira kita sudah pelajari pada Daniel pelajaran Daniel pasal 2 mengenai bagaimana cepatnya Alexander dia menguasai dunia ini. Di umur yang ke-33 tahun dia sudah menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal pada saat itu ya, dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ini yang dia punya dia punya kekuasaan dari Alexander ini sangat besar sekali. Asalnya dari daerah sini. Ini daerah Italia, daerah Eropa ya. Kemudian di sini adalah daerah Yunani ya. Kalau tadinya Persia hanya sampai di sini, perhatikan bahwa kerajaan Alexander ini the Great Alexander the Great ini atau kerajaan Yunani yang memiliki kerajaan yang lebih besar lagi. Dan dia memerintah pada tahun 331 sampai 168. Kemudian dikatakan bahwa ada kepala dari macan tutul itu, yaitu 4 kepala. Saya juga saudara sudah membaca akan sejarah ya. Jadi 4 jenderal dari Alexander Agung ini. Kalau nanti saudara mempelajari Daniel 11, jujur saya mau katakan bahwa Daniel 11 itu sendiri masih merupakan polemik di antara gereja kita, tetapi paling tidak untuk 4 kerajaan ini sangat jelas dituliskan di dalam Daniel pasal 11. Ada 4 orang jenderal ya. Yang saya maksudkan begini, di Daniel pasal 11 mengatakan bahwa kerajaan dari Alexander itu tidak jatuh pada keturunannya. Ya. Kerajaan Alexander tidak jatuh kepada keturunannya. Dan kita tahu bahwa kerajaan itu terbagi pada keempat raja-raja ini, dan nanti sebentar saudara akan lihat di Daniel pasal yang ke-11 ini, saudara akan lihat 2 kerajaan yang terakhir ini, Ptolemy dan Seleucus ini, yang akan diangkat. Ya, kenapa begitu? Oleh karena
dua kerajaan ini, ya kerajaan Syria dan kerajaan Mesir, dua kerajaan ini akan mengadakan peperangan dan umat Tuhan dalam hal ini orang-orang yang maksud saya yang daerah di mana umat Tuhan tinggal ya, yaitu Yerusalem itu menjadi salah satu bagian dari peperangan yang terjadi di antara kedua kerajaan ini. Tapi itu nanti akan dipelajari Daniel pasal 11. Ini adalah catatan sejarah tentang kejatuhan dari Yunani pada tahun 168. Pada pertempuran di Pydna bulan Juni 22, dia bilang bahwa kerajaan dari Alexander the Great itu dihancurkan 140 tahun sesudah kematiannya. Kemudian, binatang apa yang melambangkan kerajaan keempat? Dikatakan bahwa binatang itu menakutkan dan mendahsyatkan, binatang yang tidak bisa disebutkan nama atau jenis binatang apa ya. Bagaimana gambaran binatang ini? Dia bergigi besar dari besi, dia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Ini adalah merupakan satu kerajaan yang dia bilang dia berbeda dengan binatang yang terdahulu. Kenapa? Karena ini menurut sejarah yang saya baca dan mungkin saudara membaca hal-hal yang lebih banyak lagi. Kenapa dia bilang berbeda? Oleh karena bagaimana cara mereka untuk menjangkau atau menguasai akan daerah-daerah jajahannya dengan kekerasan ya yang sangat luar biasa. Dan kemudian dikatakan bahwa dia memiliki tanduk 10. Sebentar saudara akan lihat mengenai tanduk ini. Tetapi paling tidak kita mendapati bahwa kerajaan ini berkuasa dari tahun 168 sampai 476. Kenapa 476? Saudara, pada tahun sebentar, kira-kira pada tahun 395 ada satu kaisar yang menguasai Roma pada waktu itu yaitu Theodosius. Ya. Ketika dia mati, maksud saya dia mati pada tahun 395. Dan pada waktu dia mati, kerajaan itu penerusnya membagi kerajaan menjadi dua. Dan itulah yang menjadi yang namanya adalah Romawi Barat dan Romawi Timur. Ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian Romawi Barat dan Romawi Timur ini, kalau kita membaca sejarah, maka Romawi Barat itu hanya berlangsung sampai 476, sementara Romawi Timur itu dia berlangsung sampai sekitar tahun 1400-an. Ya, dan itu dikalahkan oleh Raja Ottoman. Sementara Romawi Barat itu mereka dikalahkan oleh karena serangan-serangan dari suku Barbar, kemudian mungkin ada yang saya baca juga dari sejarah mengatakan bahwa ada konflik internal di dalam kerajaan di Romawi Barat. Jadi sejak tahun 395 semenjak itu terbagi dua, Romawi Barat hanya bertahan sampai tahun 476. Sementara Romawi Timur itu dia berlangsung sampai ribuan tahun, 1000-an tahun. Ya, jadi kira-kira tahun 1400-an ketika kerajaan Ottoman menghancurkan akan kerajaan tersebut. Nah, kemudian kita mungkin bertanya kenapa ini ada 10 tanduk, ini ada 10 jari-jari kaki. Saudara, kalau kita berbicara akan hal ini, maka ini merujuk kepada pembagian daripada kerajaan Romawi Barat. Ya, kerajaan Romawi Barat itu sebentar ini dia. Ini kerajaan Romawi Barat yang terbagi. Ya, kerajaan Romawi Barat yang terbagi inilah yang dianggap sebagai 10 jari kaki atau 10 tanduk. Ya, jadi Anglo-Saxon, Inggris, Frank, Prancis, Jerman, Portugal, ya, Switzerland, Lombard, Visigoth, dan kemudian Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Sekarang ini adalah merupakan negara-negara modern, ya, ada sebagian masuk Rusia, ya, Georgia dan lain-lain, yang untuk 3 kerajaan yang dihancurkan ini, yang dibinasakan. Tapi kita kembali ke sini dulu. Jadi kerajaan keempat ini, dia bilang dia punya tanduk 10, dan kemudian
eh, dikatakan bahwa Daniel pasal 8 mengatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk kecil, sehingga 3 dari tanduk itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi sejarah membuktikan bahwa tiga tanduk ini, atau 3 kerajaan Heruli, Vandal, dan Ostrogoth ini merupakan kerajaan barbar pada waktu itu, tapi kemudian mereka dibinasakan. Saya belum membaca secara detail bagaimana mereka dibinasakan, tapi saya hanya mendapatkan sedikit keterangan tentang kejatuhan daripada bangsa ini. Contoh Heruli, dia dihapuskan atau dihancurkan pada tahun 493, Vandals pada tahun 53, dan Ostrogoth pada tahun 538. Tetapi bagaimana mereka dihancurkan, saya belum baca secara detail. Saya punya keterangan sedikit saja, tapi saya mungkin tidak bisa sampaikan karena mungkin itu tidak akurat. Jadi mungkin saya akan sampaikan berikut. Kemudian, saudara, sehubungan dengan tanduk kecil ini adalah merupakan satu kuasa yang muncul dari kerajaan keempat. Jadi tolong diingat bahwa tanduk kecil ini muncul daripada kerajaan keempat. Ya, artinya bahwa dia lahir daripada kerajaan keempat itu. Dia bukan lahir daripada kerajaan-kerajaan sebelumnya, tapi dia lahir dari kerajaan keempat. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh tanduk kecil ini, dia bilang, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Jadi kita perhatikan bahwa tanduk kecil ini fokusnya adalah mengalahkan orang kudus dan mengalahkan mereka. Kalau kita membaca di ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Saudara, begini, coba saudara bayangkan ya, pada waktu Daniel dia menerima akan penglihatan ini. Dia menerima penglihatan ini, kalau tadi saya katakan sekitar tahun 500, di antara tahun 550 sampai 553 sebelum Masehi, yaitu pada saat naiknya Raja Belsasar. Ya, kalau dia naik Raja Belsasar, ada yang bilang tahun 550, ada yang bilang tahun 553. Kalau dihitung sampai 539, berarti itu sekitar tahun 553 sebelum Masehi. Nah, pada waktu Daniel bermimpi tentang mimpi ini, saudara, saya membayangkan bahwa ini adalah merupakan satu hal yang sangat membingungkan Daniel. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 7, ayat yang terakhir, dia bilang begini, sekianlah berita itu, adapun aku Daniel, pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan menyimpan hal itu dalam ingatanku. Artinya bahwa Daniel sendiri dia tidak mengerti akan hal tersebut. Ya, secara umum kepada Daniel diterangkan tentang arti ini. Ya, secara umum kepada Daniel dikasih tahu, oke, dari sejak kamu ada raja yang akan muncul, kemudian muncul lagi raja berikut, muncul lagi raja berikut, dan kemudian nanti di keempat akan ada seseorang yang muncul dan dia berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena fokus daripada tanduk kecil ini adalah melawan orang kudus. Bagi Daniel hal ini membingungkan. Tetapi bagi pelajar-pelajar nubuatan jauh sesudah itu, mereka mempelajari akan nubuatan dan kemudian mencari tahu kira-kira, mempelajari sejarah dan mencari tahu kira-kira apa yang paling cocok sehubungan dengan hal ini. Itulah sebabnya setelah mempelajari sejarah, salah satu pionir kita, Uriah Smith misalnya, dia mengambil kesimpulan seperti kebanyakan orang-orang pelajar-pelajar nubuatan pada zaman itu, dikatakan bahwa tanduk kecil ini adalah merupakan bagian daripada kerajaan Romawi kekafiran. Artinya bahwa dari kerajaan Romawi kekafiran ini muncullah tanduk kecil ini atau muncullah raja ini, dan dia berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena begini, saudara, Anda perhatikan bahwa perbedaan yang ada di dalam di antara 4 kerajaan yang sudah ada dan tanduk kecil ini adalah seperti ini. Kalau kerajaan-kerajaan yang lain kebanyakan fokus mereka adalah kepada hal yang bersifat politik, ya. Bisa saja mereka juga menganiaya akan orang kudus milik Tuhan. Bisa saja. Contohnya pada waktu Babel memerintah, ya. Pada waktu Nebukadnezar memerintah di kerajaan Babel, dia hampir saja menganiaya akan
Sadrak, Mesak, dan Abednego kan? Hampir saja, walaupun tidak terjadi. Oh ya, sudah terjadi tapi diluputkan oleh Tuhan. Untuk masalah kerajaan Media Persia terjadi juga kepada Daniel, tetapi diluputkan juga. Untuk kerajaan Greka tidak ada cerita tentang hal tersebut, ya. Tetapi bisa saja terjadi. Untuk kerajaan Romawi itu terjadi, yaitu banyak sekali orang-orang Kristen pada zaman Kekaisaran Romawi yang orang Kristen yang dibunuh. Oke. Nah, itu kalau mau dipikir itu sepertinya belum merupakan perbedaan yang menyolok sekali antara tanduk kecil ini dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Karena bisa saja kerajaan-kerajaan sebelumnya juga mereka menganiaya akan umat-umat Tuhan. Ya, bisa saja itu terjadi karena memang itu terjadi. Maksud saya tidak membaca tentang sejarah sehubungan dengan penganiayaan terjadi pada zaman kerajaan Alexander Agung, ya, karena tidak ada catatan. Tetapi ada catatan di Alkitab tentang Babel, ada catatan Alkitab tentang Media Persia sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi kepada orang-orang kudus, ya. Dan juga ada catatan sejarah tentang baik di Alkitab maupun di dalam sejarah tentang bagaimana orang-orang Kristen dianiaya pada zaman Raja Roma, ya. Nah, yang menarik di sini adalah tanduk kecil ini dia memiliki intensitas yang lebih luar biasa lagi di dalam melawan akan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Kenapa? Perhatikan bahwa rentang waktu yang mana diberikan kepada tanduk kecil untuk menganiaya akan orang-orang kudus ini sangat panjang dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan kemudian hal yang kedua yang membedakan adalah ini, ayat 25 ini. Ayat 25 ini dikatakan bahwa dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Artinya bahwa fokus daripada tanduk kecil ini bukan hanya sekedar kepada orang-orang ya, atau mungkin bukan mengarah kepada horizontal, tetapi juga ke vertikal kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini yang membedakan ini hal yang sangat membedakan tanduk kecil dengan kerajaan-kerajaan yang lain yang ada sebelumnya. Oleh karena tanduk kecil ini menginginkan satu kuasa yang bukan hanya sekedar kuasa duniawi, tetapi juga dikatakan di sini bahwa dia menentang yang maha tinggi, dan bahkan dia menganiaya yang kudus, milik yang maha tinggi. Kemudian dia berusaha mengubah waktu dan hukum, ya. Dan kemudian orang-orang milik yang maha tinggi ini akan diserahkan kepada di tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi ini yang membedakan tanduk kecil ini dengan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Saya kira untuk masalah 1 masa, setengah masa, ini saudara sudah sangat mengerti ya. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa ini adalah merupakan waktu dari kekuasaan tanduk kecil ini yang dimulaikan pada tahun 538. Kenapa disebut tahun 538? Oleh karena di tahun itu Kaisar Justinian memberikan kuasa kepada Paus pada waktu itu untuk menjadi pemerintah agama, ya. Dan kemudian di tahun itu juga kerajaan-kerajaan barbar itu sudah mulai mengurangi akan serangan mereka kepada Roma sehingga kepausan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin tertinggi di Roma pada waktu itu. Nah, jadi itu di tahun 538 sampai pada tahun 1798, 1260 tahun, ya. Dan kita tahu cerita tersebut, ya. Kejatuhan dari tanduk kecil ini kita tahu pada tahun 1798 ketika Jenderal Bartier dia datang dan kemudian menangkap akan Paus pada waktu itu dan dipenjarakan, dan ketika itulah terjadi yang namanya Paus luka parah, ya. Kemudian saudara, di dalam Daniel pasal 7 ini menyebutkan tentang pengadilan. Saudara, kalau kita baca Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Satu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya,
Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara, kalau kita membaca akan keterangan yang disampaikan dalam buku Daniel ini, kita bandingkan dengan Daniel 7 ayat 24, dia bilang begini, sampai 26. Tadi kan kita sudah baca bagaimana muncul seorang raja, dia berbeda, dia merendahkan 3 raja, dia mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi, dia menganiaya orang kudus milik yang Maha Tinggi, dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya dan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Artinya bahwa pengadilan ini dilakukan sebagai respon atas tindakan yang dilakukan oleh tanduk kecil. Itu artinya bahwa pengadilan ini terjadi pada saat kekuasaan tanduk kecil itu berakhir ya. Itu sebabnya dibilang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, kemudian majelis pengadilan akan duduk. Nah, kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 7, saudara pasti melihat akan keterangan tentang datanya seorang anak manusia. Nah, saya kira saudara sudah mempelajari pada waktu-waktu yang lalu tentang hal ini. Jadi kedatangan anak manusia di dalam Daniel pasal 7 ini bukanlah kedatangan dari langit ke bumi, atau bukan kedatangan dari bumi ke surga. Tetapi kalau kita membaca di Daniel pasal 7, saudara boleh baca, mungkin saudara bisa baca, kita sama-sama lihat ya. Ayat yang ke-12, 11, 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampaknya datang dengan awan-awan dari langit, ya, seorang seperti anak manusia, datanglah kepada yang lanjut usianya dan dibawa di hadapannya. Jadi dia bilang dia datang dari langit, ya. Itu sebabnya, saudara, ada pelajaran yang saya ingat waktu lalu kita mempelajari buku Sekolah Sahabat, penulis Sekolah Sahabat mengatakan bahwa pergerakan daripada anak manusia ini adalah pergerakan horizontal, bukan pergerakan dari bawah ke atas. Artinya bahwa anak manusia ini sudah ada di sana, di sorga dalam hal ini, dan kemudian dia bergerak, dia bilang dia menghadap kepada yang lanjut usia. Artinya apa? Artinya bahwa pengadilan itu terjadi melibatkan yang lanjut usia, melibatkan anak manusia ini terjadi pada saat anak manusia ini sudah ada di sorga. Ya. Jadi anak manusia sudah ada di sorga. Nah, kalau kita menghubungkan akan peristiwa ini, maka saudara, nanti kita akan pelajari di Daniel pasal 8, itu kita mempelajari tentang akhir dari 2300 petang dan pagi, kita tiba pada kesimpulan 1844. Akhir itu kan tidak jauh, tidak lama sesudah tahun 1798, sesudah kerajaan kekuasaan tanduk kecil itu sesudah tanduk kecil itu mengalami luka parah, ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini bahwa pengadilan ini sekali lagi adalah merupakan satu peristiwa yang terjadi sesudah kekuasaan tanduk kecil itu dicabut untuk sementara waktu. Ya, kenapa saya bilang untuk sementara waktu? Jangan lupa bahwa kalau kita bicara tentang tanduk kecil ini, di Daniel dia menyebutkan tentang tanduk kecil, kekuasaan ini, tapi kemudian di buku Wahyu dia berbicara tentang ada waktu di mana terjadi kesembuhan kepada tanduk ini. Nah, saudara, mari kita lihat. Pengadilan ini hanya memberikan indikasi waktu, yaitu dimulaikan pada akhir periode kekuasaan tanduk kecil, sebelum ia sesudah, maksud saya, ini bukan sebelumnya. Bukan sebelum ini, sorry, saya salah tulis. Sesudah dia luka parah, ya. Jadi bukan sebelum ini ya. Sebentar. Saya takut saudara, saya salah ini, mohon maaf ya.
Atau ini aja lebih pas. Nanti saya ganti di slide supaya yang saudara lihat. Oke, jadi sesudah dia luka parah. Nah, saudara, catatan Daniel pasal 7 tidak mengindikasikan tentang tepatnya kapan dia mulai dan kapan penutupan. Walaupun dia memberikan gambaran singkat tentang awal daripada pengadilan tersebut. Tetapi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa tidak ada waktu yang sangat tepat. Ya, artinya misalnya tahun begini atau tahun sekian. Yang hanya disampaikan bahwa sesudah akhir periode kekuasaan tanduk kecil itu, maka duduklah pengadilan di sorga. Seperti itu ya. Kemudian di sana dia juga tidak menyampaikan kapan itu terjadi penutupan. Yang pasti pengadilan ini adalah untuk kepentingan umat Allah. Saudara, mari kita baca di sini. Dia bilang begini. Lalu di ayat yang ke-26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya. Jadi gambaran pengadilan ini sekali lagi dia bilang bahwa final decision atau keputusan final dari pengadilan ini tidak disebutkan kapan di dalam buku Daniel pasal 7. Yang hanya disebutkan di Daniel pasal 7 adalah awal. Paling tidak gambaran awal, ya. Tapi kalaupun gambaran awal disebutkan, tidak disebutkan secara detail, secara spesifik, ya. Hanya diberikan indikasi bahwa itu terjadi sesudah kekuasaan tanduk kecil dicabut, dan kemudian pengadilan itu juga adalah untuk kepentingan umat Allah, di mana dikatakan di dalam ayat 37 dia bilang begini, 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Apa artinya? Artinya bahwa ini berbicara tentang final tentang akhir daripada nasib akhir daripada umat Tuhan. Dan kalau kita hubungkan dengan buku Wahyu, maka di sana kita dapati bahwa hal itu terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali dan membawa akan umat Tuhan itu ke surga, dan mereka menjadi hakim, mereka memerintah. Ya, jadi itu sebabnya yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa pengadilan yang ada dalam buku Daniel pasal 7 ini tidaklah disebutkan kapan itu berakhir. Kenapa saya mau tekankan hal ini? Oleh karena begini, kalau kita membaca sekilas akan buku Daniel pasal 7 ini, maka kita bisa berpikir seperti ini. Oh, itu berarti pengadilan sudah selesai dong. Ya, kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi tolong diingat bahwa Daniel pasal 7 tidak memberikan akan indikasi kapan waktu selesainya akan pengadilan tersebut. Tetapi keputusan dari pengadilan itu sangat jelas diberikan. Yang pertama adalah tanduk kecil itu dan kekuatannya akan dicabut. Dan yang kedua adalah pemerintahan akan diberikan kepada umat-umat Allah. Nah, jadi saudara, itu mungkin sekilas untuk Daniel pasal 7 yang boleh saya berikan pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan dari saudara, saya persilakan.